kami kembali. Yari-yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika Anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Di situ Suho bertanya pada Beru. Suho berkata, aku ingin mengetahui sesuatu. Jika para Monarchs adalah musuh ayahku, lalu Itarim itu siapa? Beru menjawab, Itarim atau Other God merupakan musuh yang sedang Jinwo sama lawan sekarang. Sedangkan para Monarchs adalah musuh yang ayah Anda hadapi dulu. Sekedar ngasih tahu Suho sama, jumlah para Monarchs ada 9 termasuk ayah Anda. Mereka semua adalah sosok yang kekuatannya melebihi akal sehat. Tapi saat ke-8 Monarchs menyerang bumi, mereka semua dimusnahkan oleh My Lord Jinwo sama. Tiba-tiba di situ Pedang Fang ikut nimbrung obrolan. Dia berkata, apa yang Beru katakan memang benar adanya. Andai saja kekuatanku masih utuh, aku pasti sudah meremukkan tubuhmu dan menjadikanmu yang merupakan keturunan Shadow Monarchs sebagai makanan untuk para serigala. Suho membalas, sekarang aku paham alasan dari dendammu itu. Jika kusimpulkan begini, ayahku bertarung melawan Monarchs lain untuk melindungi bumi, dan kau Fang, kau mencoba melindungi tempat ini. Simpelnya kalian berdua mencoba melindungi hal yang berharga. Tapi aku berbeda, aku hanya ingin bertemu kedua orang tuaku. Demi bisa bertemu mereka, aku akan meminjam kekuatan dari siapapun. Fang, jika Itarim menyerang habis-habisan, tempat ini juga akan terkena dampaknya. Dan seandainya kau mau membantuku, aku berjanji akan melindungi tempat ini. Dengan pernyataan itu, Suho mengajak Fang bekerja sama demi melindungi hal yang berharga untuk mereka berdua. Tertegun dengan ucapan Suho barusan, Fang berkata, bagaimana kau bisa mengatakan sesuatu yang tak masuk akal seperti itu? Oke lah, kalau itu keinginanmu, tapi dengan syarat bahwa aku ke sanctuary yang lain milik Beast Monarchs. Dan mereka pun sama-sama setuju. Keesokan harinya di sebuah kafe, Lim Tokyo menceritakan tentang apa yang terjadi kemarin kepada wartawan. Dia sengaja mau melakukan ini karena beliau merasa berhutang budi diselamatkan Suho berkali-kali. Menurut Lim, jika semua orang tahu kalau Suho lah yang telah menyelamatkan orang-orang, maka otomatis dunia perhantaran akan memberikan Suho job yang layak. Meskipun notabene MC kita hanyalah hunter rank rendah. Setelah itu di malam harinya muncul sebuah artikel viral di internet yang dimana artikel ini membahas tentang seorang pemuda rank E yang menyelamatkan para hunter saat raid di dalam dungeon. Artikel itu pula diperkuat oleh para saksi mata bahwa Suhola sosok yang telah melindungi mereka melawan semua monster. Lalu kemudian panel berpindah di kantor manajemen Guild Tortoise. Diketahui saat itu mereka sedang membutuhkan seorang porter. Di tengah pencarian tentang orang yang cocok melakukan tugas itu, Lee Yong Ho menyarankan rekan-rekannya untuk merekrut hunter yang baru-baru ini viral, yaitu Sung Suho. Lee Yong Ho yakin jika mereka bisa mendapatkan Suho, maka guild mereka juga ikutan viral dan FYP di mana-mana. Dengan kesimpulan itu pula semua staf setuju, dan saat itu juga mereka langsung menghubungi Sung Suho untuk merekrutnya menjadi porter tetap di guild. Keesokan harinya, Lee Yong Ho bertanya pada rekannya tentang bagaimana jawaban Sung Suho atas ajakan mereka. Staf yang kita sebut saja namanya Park Dong Min. Dong Min menjawab, Lee Yong Ho-san, hunter yang bernama Suho itu menolak tawaran kita loh. Menurutku sih, dia tak memiliki hasrat untuk bergabung ke guild manapun. Sontak saja saat mendengar hal itu, Lee Yong Ho sangat terkejut. Dia berkata, Nani? Bagaimana mungkin pemula rank E menolak tawaran dari guild besar seperti kita? Apakah remaja ini berpikir dia seorang hunter rank S yang tak membutuhkan orang lain? Dong Min menjawab, Yari, aku yakin sebentar lagi dia akan menghubungi kita. Jadi kita tunggu saja. Hehehe. Panel berpindah di rumah MC kita. Bisa kita lihat saat ini Suho sedang menatap ponselnya. Suho berkata, sejak insiden di dungeon kemarin, kini aku mendapatkan banyak tawaran dari beberapa guild untuk bergabung. Beru merespon, Monarchs muda, itu berarti banyak orang yang sudah menganggapmu sangat berbakat.
Suho membalas, "Berbakat apanya? Asal kau tahu Beru, mereka yang merekrutku cuma menjadikanku seorang porter. Makanya aku menolak permintaan kuil-kuil itu. Terlebih lagi menurutku, tak ada untungnya juga bergabung ke kuil tertentu. Karena itu hanya akan menghambat perkembanganku dalam menaikkan level." Kemudian, Suho melirik pedang Fang di sampingnya. Dia berkata, "Fang, bisakah kita lanjutkan pembicaraan yang kemarin? Jadi, apa kau tahu di mana Century Base Monarchs yang lain?" Fang menjawab, "Tenang saja, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Aku tetap bisa tahu letak persis di mana Century berada." Karena tujuan telah ditentukan, Suho pun pamit dulu ke pamannya yaitu Yojinho dengan mengirimkan sebuah pesan singkat melalui WhatsApp. Lalu setelahnya Suho didampingi Beru bersama pedang Fang. Mereka semua menuju TKP, tepatnya di sebuah hutan lebat di daerah pegunungan. Di sini yang membuat Suho bingung adalah wilayah ini dikuasai oleh kuil yang bernama Haina. Suho sedikit mengetahui kuil ini berisikan anggota dari orang-orang yang sangat berbahaya, seperti para mantan gangster. Merasa kesal majikannya diajak ke tempat berbahaya, Beru berkata, "Monarch muda, Anda seharusnya tidak usah menghiraukan permintaan pedang sialan itu. Aku sarankan Anda leveling saja di Shadow Dungeon." Namun, dengan tatapan penuh percaya diri, Suho menjawab, "Aku sudah terlanjur di sini, jadi aku akan bersiap untuk masuk, Beru." Setelah mengatakan itu, Suho menggunakan skill Ruler Authority untuk merusak CCTV. Dirasa sudah aman, MC kita melangkah memasuki wilayah kuil Haina. Sesampainya di dalam, Suho bertanya pada Beru, "Oi Beru, apa memang hutan seperti ini dipenuhi kabut biru ya?" Beru membalas, "Kurasa kabut ini adalah mana dari luar angkasa. Bisa dibilang sih pembatas dimensi untuk menciptakan sebuah gate." Fang lalu menjelaskan, makhluk dari luar angkasa mencoba membuat gate besar pada pembatas dimensi untuk mengirimkan pasukan mereka. Tapi semakin besar mana suatu makhluk, maka semakin lama pula mereka sampai di sini. Mendengar itu, Suho tersenyum lega. Dia berkata, "Oh, itu berarti makhluk kuat masih lama sampai sini kan? Dengan kata lain, aku masih memiliki waktu untuk bertambah kuat." Kini di hadapan Suho sudah ada segerombolan monster buas, yaitu Dagger Claw Frigga dan Black Shadow Rajan. Tidak seperti yang tadi, entah mengapa Fang sekarang sangat bersemangat. Dia berkata, "Oke, waktunya menunjukkan kekuatanku." Suho membalas, "Hahaha, aku suka itu Fang. Aku tak menduga kau ternyata bisa diandalkan juga ya. Tapi, sayang sekali aku tidak akan menggunakanmu sebagai senjata utama, karena aku sudah memiliki cara bertarung sendiri. Ya, aku lebih suka pertarungan tangan kosong." Seperti ucapannya, Suho tak mengandalkan Fang sama sekali, melainkan menggunakan bogem dan tendangan. Sedangkan monster yang berada di luar jangkauannya, MC kita menggerakkan pedang Fang dengan menggunakan Ruler Authority untuk menebas mereka. Gaya bertarung Suho tidak monoton begitu saja. Dia juga mengaktifkan skill Storm Slash, yang dimana berkat skill itu dalam sekejap, monster-monster yang menyerang MC kita langsung tercincang saudara. Tinggal kasih minyak goreng dan api, udah bisa dimakan tuh. Keganasan Suho masih berlanjut. Dia membangkitkan monster itu, lalu mengubahnya menjadi Godless atau sarung tinju. Melihat itu, Beru berkata, "Kau memang sangat keren, Monarch muda." Fang berkata, Jadi inikah kekuatan penerus Shadow Monarchs? Dia sangat mengerikan. Semakin banyak musuh dan semakin lama pertarungan, maka pemuda ini juga semakin kuat. Aku akhirnya bisa mengerti kenapa Shadow Monarchs ditakuti semua makhluk." Di sisi yang lain, dengan menggunakan Godless atau sarung tinjunya, Suho pun menghabisi seluruh monster di sekitarnya. Seperti yang dilakukan bapaknya sehabis perang. Yang dilakukan Suho apa pemirsa? Ya betul, dia membangkitkan monster yang telah dikalahkan, meskipun cuma bisa 5 sih. Entah mengapa saat melihat pemandangan ini, Beru merasa sangat miris. Dia berkata, "Suho sama, Anda sangat menyedihkan. Sang Monarch bisa membangkitkan ribuan, bahkan ratusan ribu, tapi Anda cuma bisa 5 biji. Kesal dengan ucapan semut kecil itu, Suho memukul kepala Beru sambil berkata, "Diamlah, Bagayaru." Malam yang panjang belum berakhir. Lalu kemudian mereka semua menuju tempat yang Fang maksudkan. Namun masalahnya masih ada yang berjaga di sana, dan hal itu membuat MC kita dipenuhi keheranan. Sesaat kemudian sebuah truk datang. Sontak saat melihat hal ini, Suho tak bisa berkata-kata karena ada beberapa manusia yang ditawan turun dari truk tersebut. Suho pun bertanya, "Beru, apa ini penculikan?"
Beru membalas, tampaknya sih begitu. Moners muda, saat ini kita sedang menyusup loh. Jadi kusarankan kita jangan gegabah dulu. Karena kalau Anda sampai ketahuan, lisensi huntermu bisa... Sebelum Beru menyelesaikan ucapannya, Suho sudah pergi tuh tanpa mendengarkan kata-kata dari Om Beru. Dibesarkan dari seorang ayah Ladusing yang terbiasa menangani kasus kejahatan besar. Sementara kakeknya adalah pemadam kebakaran yang sangat legendaris. Sung Suho, seorang pria remaja yang berumur 21 tahun, tumbuh di bawah dua sosok mengerikan itu. Hal ini membuatnya terbiasa bertindak terlebih dahulu baru berpikir kemudian jika ada ketidakadilan di depan matanya. Dengan karakter bawaan dari lahir ini, Suho datang dari atas menendang kepala salah satu preman tanpa memperdulikan lawan lain di sekitarnya. Tentunya rekan-rekan preman tersebut terkejut dengan kemunculan sosok pria yang datang entah dari mana. Sedangkan Beru, Fang, dan Shadow Squad yang lain, mereka tak habis pikir dengan apa yang dilakukan MC kita. Spontan di situ preman yang lain emosi, dia bertanya, "Oi, siapa kau ini?" Di sisi yang lain, konyolnya Suho baru sadar atas aksi cerobohnya ini. Dia bergumam, "Sial, tubuhku bergerak sendiri. Kalau sudah begini, apa ya yang harus kulakukan? Setauku, tindakanku jelas-jelas ilegal karena menyusup ke wilayah kuil lain." Di tengah kebingungan itu, muncul ide di kepala Suho. Beliau kemudian membuat sebuah topeng dari Shadow Squad-nya untuk menutupi identitasnya. Sembari menatap para kriminal ini, Suho berkata, "Kalian telah melakukan penculikan dan membahayakan nyawa orang lain. Tidak selayaknya sebuah kuil melakukan tindakan tidak manusiawi ini." Preman itu menjawab, "Kau telah menyusup ke wilayah orang lain dan juga menyerang kami. Oi anak muda, apa kau tidak sayang nyawamu? Malam ini, aku akan membuatmu menyesali atas apa yang telah kau lakukan." Segera setelah itu, para preman maju menyerang Suho. Ketika salah satu di antara mereka menebas MC kita, Suho dengan refleks luar biasanya dengan mudah menghindari setiap tebasan tersebut. Di saat yang sama, Suho juga mengepalkan bogemnya dan melepaskan pukulan ke arah preman itu. Duar. Dalam sekejap saja, satu di antara mereka terhempas sangat jauh hingga menabrak rekannya yang lain. Impact dari serangan Suho ini membuat para preman terkejut. Mereka mulai menyadari tentang betapa tangguhnya musuh yang sedang mereka lawan. Tak memberi waktu para preman ini berpikir, Suho melompat dan menendang kedua preman di depannya. Dan begitulah nasib cecenguk yang numpang panggung doang. Mumpung para preman Awakener rank D terkapar dan tak berdaya, Suho dengan sigap langsung mengikat tubuh mereka agar tidak kabur.